berkenan kalau kami sekeluarga bisa menyapa kalian semua dalam ibadah online. Semoga saudara-saudara sekalian hidup dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini kami mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang tahun ini. Kami tahu Tuhan itu begitu baik bagi hidup kami sekeluarga. Lewat hari-hari yang kami lalui di mana negara kita terkena dampak pandemi virus yang sangat mematikan, sehingga banyak hal yang terjadi dan mengubah dunia, bahkan negara Indonesia juga. Anak-anak sekolah banyak dirumahkan, para pekerja banyak yang dirumahkan juga, dan para pedagang yang mengalami pengurangan pembelian. Di masa ini banyak hal yang berubah, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya yang selalu menyertai kami sekeluarga membuktikan bahwa kami tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Hidup kami juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Jujur, kami juga berat sekali menjalani hidup sekarang ini, tapi kami tetap bersyukur kalau Tuhan masih memberi kami kesehatan, memberi kami makan dan tempat tinggal. Untuk masalah yang lain kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami sekeluarga. Kami juga bersyukur lewat masalah yang kami alami itu membuat kami semakin sadar kalau kami itu perlu Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian tetap semangat, tetap kuat, dan jangan jauh dari doa, karena hanya doa-doa yang kita panjatkan yang bisa menyentuh hati Bapa. Panggil nama Bapa dalam setiap doa kita supaya belas kasihan Bapa turun atas kita semua. Amin. Semoga kesaksian kami ini bisa menguatkan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan tahun Shalom, Shalom. Kami dari keluarga Bapak Wimpin menyaksikan kebesaran Tuhan di tahun ini. Kiranya kesaksian yang kami berikan dapat menjadikan garam dan terang bagi saudara sekalian. Shalom, saya mewakili keluarga ini memberikan kesaksian atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di tahun 2020 yang sebentar kita telah selesai. Di awal tahun 2020 kemarin, banyak sekali rencana yang sudah kami rancang, terutama tentang pekerjaan-pekerjaan kami yang baru. Tetapi seiring berjalannya waktu, tanpa kami duga, terjadilah wabah COVID yang sangat meresahkan, sampai semua aspek kehidupan berpengaruh. Di situ kami pun juga sempat takut, khawatir dan cemas, apalagi pekerjaan kami justru macet dan berhenti. Suami saya pun dirumahkan dan saya pun tidak bisa bekerja sebagaimana normalnya. Kami cuma bisa berdoa dan mengingat firman Tuhan seperti yang sudah diikut bahkan Bapak Gembala, bahwa kita nggak boleh takut, jangan khawatir, karena ada Tuhan yang tolong kita. Untuk percaya itu sulit di saat kita terdesak, tapi kita terus berdoa, kita terus mengandalkan Tuhan. Ternyata saya mendapat pencerahan bahwa pada waktu itu kebetulan masker medis lagi kosong. Seiring dengan meningkatnya wabah COVID, saya merasa tertantang karena saya jujur diberikan talenta Tuhan menjahit. Jadi saya ingin membuat masker untuk saya bagi-bagi. Saya nggak ada niat untuk menjual. Saya mau bikin dan saya bagi-bagi bagi yang tidak punya masker, karena saya ingin semua itu selamat, tidak sampai kena COVID. Banyak yang saya kasih, saya sampai di jalan pun saya bagi-bagi. Saya cuma ingin memberkati mereka, karena justru mereka mungkin juga takut, tapi mereka nggak ada kemampuan untuk membeli, jadi saya kasih. Tapi banyak juga yang orang-orang kaya, mereka bilang kamu nggak bisa hidup karena dengan cuma jual masker di masa pandemi. Saya sempat galau, sempat takut, sempat ragu juga untuk meneruskan bisnis masker. Tapi saya tetap berdoa, saya minta hati saya diteguhkan Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai sekarang memang pekerjaan ini yang memang dipilihkan Tuhan untuk saya di saat pandemi. Saya merasa diberkati dengan jumlah
cuman membuat masker, tapi saya merasa diberkati di sini. Saya bisa memberkati banyak orang, saya bisa mencukupi kebutuhan kami. Saya nggak pernah khawatir lagi. Saya percaya Tuhan baik. Tuhan kirim banyak orang ke sini untuk memesan masker, dan mereka senang dan cocok dengan masker yang saya produksi. Yang awalnya hanya kecil, akhirnya banyak sekali yang mengenal saya, bahwa saya bisa memproduksi masker dengan kualitas yang bagus. Puji Tuhan, saya merasa kalau mujizat Tuhan ada. Apa yang orang lain bilang nggak mungkin, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya cuma bisa berterima kasih sama Tuhan. Saya bilang bahwa Tuhan, cuma Tuhan yang bisa tolong saya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertolongannya selalu tidak pernah terlambat. Amin. Sekian kesaksian dari keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga dari Bapak Remi Satriko mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Tanpa terasa kita ada di penghujung tahun ini. Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Ada banyak hal yang sudah terjadi dalam tahun ini, tapi kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai kita. Ada begitu banyak hal yang kita sudah lewati, tapi kita tahu kita tidak pernah melewati seorang diri. Kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita di tahun ini, tahun yang akan datang pun penyertaan Tuhan yang sempurna, kasih karunia Tuhan yang kekal akan terus menyertai kita semua. Sebab itu mari hari ini bawa korban syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan penyembahanmu, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Dan nyanyikan dengan imanmu bahwa engkau tidak takut karena engkau tahu Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Yang percaya, mari berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan ranku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu yang di rumah, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Seperti halnya malaikat Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Dan saya percaya hari ini Tuhan berkata hal yang sama kepada setiap kita. Jangan takut, apapun yang kau hadapi di tahun yang akan datang, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan. Mari yang percaya, nyanyikan lagi dengan imanmu sama-sama. Ku tidak takut,
takut. Amin, 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 amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong, bahkan menolongku. Dengan iman katakan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari yang percaya sekali lagi angkat tanganmu dan katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari dengan imanmu katakan sama-sama, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari yang percaya katakan lagi, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari dengan iman katakan, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya mari sembah Tuhan. Kemenangan sudah Engkau jamin bagi kami. Kemenangan bagian kami oleh karena anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Perdengarkan pujianmu lah bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, kami
Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, di penghujung tahun ini, kami mau berkata dan kami mau mengakui di hadapan Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah pelihara kami di tahun ini, kasih setiamu yang besar tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tetap ada sebagaimana kami ada, oleh karena perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu beberapa saat ini, katakan terima kasih Bapa, terima kasih. Mari yang di rumah lebih lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hal-hal yang baik yang kami tahu, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang mengasihi kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat istri, suami, anak-anak kami. Terima kasih buat mertua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagi katakan dengan perlahan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lagi dengan iman. Walau 1000 rebah di sisiku, ya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah. Lagi katakan, takkan ku goyah. Sekali lagi, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya penyertaan Tuhan, mari berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Yesus dan katakan sama-sama, amin. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Tuhan penyertai kami. Dan hari ini Tuhan, di penghujung tahun ini,
Kami siapkan hidup kami untuk dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Beberapa saat lagi kita akan masuk dalam tahun baru. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup kita, bahwa Dia Tuhan yang berjanji, tidak pernah ingkar janji. Nah, sebagaimana apa yang Anda tahu, tema kita tahun ini adalah jangan takut. Dan kalau saudara masih ingat Jemaat OFC tahun lalu atau Natal tahun lalu, dan tema kita sepanjang tahun ini adalah Immanuel. Dan tahun yang akan datang tema kita jangan takut. Nah, lihat Lukas 1 ayat 30 mendasari tema kita. Firman Tuhan berkata begini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kalau saudara baca Alkitab, Maria sebenarnya bukanlah satu-satunya orang yang pernah didatangi oleh malaikat atau Tuhan berbicara supaya jangan takut. Kalau saudara baca Alkitab, Abraham, bapa orang beriman, Abraham, ya. Dalam Kejadian pasal 16, Tuhan juga pernah berkata kepada Abraham, jangan takut Abraham. Bahkan kalau saudara baca lagi juga Alkitab, Tuhan juga pernah bicara kepada seorang pemimpin 2 juta umat yang bernama Musa, ya, pemimpin besar. Tapi Tuhan juga pernah berkata kepada dia, jangan takut. Bahkan seorang pendoa syafaat yang luar biasa, yang pernah berdoa supaya hujan tidak turun 3,5 tahun, lalu dia berdoa lagi hujan turun, yaitu Nabi Elia. Tuhan juga pernah berkata, jangan takut. Bahkan ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, Tuhan berkata jangan takut. Nah, dari apa yang kita baca dalam Alkitab, kita mengerti begini, bahwa sebenarnya semua orang bisa takut, ya. Tidak peduli Anda seperti Abraham, bapak orang beriman, Tuhan tetap berkata jangan takut. Bahkan kepada pendoa syafaat pun Nabi Elia, Tuhan berkata jangan takut, ya. Apalagi kita. Jadi semua orang bisa takut, ya. Pengusaha bisa takut, ya. Karyawan apalagi bisa takut, betul nggak? Hamba Tuhan bisa takut, pendeta bisa takut, suami bisa takut, istri bisa takut, bos bisa takut, anak buah bisa takut, pemimpin rohani bisa takut, pemimpin perusahaan bisa takut. Siapapun Anda yang mendengarkan khotbah ini, semua kita bisa takut, ya. Tapi perhatikan baik-baik ini, meskipun Tuhan tahu kita semua bisa takut, anehnya Tuhan tetap berkata kepada manusia yang bisa takut untuk jangan takut. Loh, kenapa Tuhan berkata jangan takut kepada manusia yang Tuhan juga tahu bahwa semua manusia bisa takut? Ya, itu karena begini. Karena sebenarnya kalau Anda hidup dalam ketakutan, sebenarnya itu sama seperti Anda kalah sebelum berperang. Anda kalah sebelum maju ke medan perang. Sama dengan memasuki tahun baru ini, ya. Kalau Anda masuk tahun baru ini dengan ketakutan, sebenarnya Anda sudah kalah sebelum masuk tahun 2021, ya. Kalau Anda masuk tahun 2021 dengan Anda begitu banyak ketakutan, maka sebelum Anda masuk melangkah menghidupi tahun-tahun yang akan datang, Anda sebenarnya sudah kalah, ya. Makanya Tuhan tidak pengen Anda hidup dalam ketakutan. Saudara masih ingat dalam Keluaran pasal 20, Tuhan pernah berkata begini, Keluaran atau Ulangan, saya sedikit lupa, ya. Tuhan pernah berkata begini, ya, tentang hukum perang. Alkitab berkata begini, siapa yang takut disuruh pulang. Pada waktu orang Israel mau perang, siapa yang takut disuruh pulang. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang takut itu adalah orang-orang yang sudah kalah sebelum perang. Bahkan kalau saudara ingat ketika Gideon mau berperang melawan dengan orang Midian, Tuhan juga berkata begini, siapa yang takut suruh pulang. Kenapa? Karena orang-orang takut sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah kalah sebelum berperang.
Tahun 2021 masih misteri bagi kita, ya. Tapi saya mau beritahu, jangan masuk tahun 2021 dengan ketakutan. Masuklah tahun 2021 ini dengan pengharapan Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada yang kita takutkan. Tuhan mau menolong kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut, ya. Nah, masalah berikutnya adalah begini, Pak, saya sudah mencoba untuk tidak takut, tapi saya tetap takut, Pak, ya kan? Saya sudah mencoba, Pak, untuk tidak takut, Pak, tapi saya tetap takut, Pak. Saya sudah mencoba untuk supaya memberanikan diri, Pak, tapi saya tetap takut, Pak. Nah, hari ini saya mau bahasakan hal ini, ya. Bagaimana caranya supaya Anda tidak hidup dalam ketakutan. Nah, kalau saudara baca Alkitab tadi dalam ayat 30, sebenarnya Tuhan memberikan solusi kepada kita, kepada Maria dan kepada semua kita. Ketika kita takut, ada hal yang perlu Anda perhatikan. Yaitu Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab engkau beroleh kasih karunia. Jadi solusi dari semua ketakutan kita bukanlah dengan berusaha memberanikan diri, berusaha supaya berani, bukan. Tapi Anda harus sadar satu, bahwa engkau beroleh kasih karunia. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Yang di rumah yang percaya engkau beroleh kasih karunia, katakan amin. Saya bisa dengar lebih keras lagi, katakan amin. Tepuk dadamu dan berkata gini, saya beroleh kasih karunia. Nah, sebelum saya bahas apa itu yang dimaksud dengan beroleh kasih karunia, saya mau beritahu dulu kepada saudara bahwa tahu tentang kasih karunia berbeda dengan menerima kasih karunia. Karena Alkitab tadi berkata, Maria tidak mengejar kasih karunia, malaikat tidak menerangkan tentang apa itu kasih karunia. Tapi malaikat berkata, Maria jangan takut, sebab engkau beroleh, sebab engkau menerima kasih karunia. Nah, menerima kasih karunia tidak sama dengan tahu kasih karunia. Tidak sama dengan mengerti tentang kasih karunia. Tidak sama. Nah, banyak orang ngerti tentang kasih karunia. Banyak orang tahu tentang kasih karunia. Tapi tidak banyak orang mau menerima kasih karunia. Nah, dengarkan, kasih karunia itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita terima. Bukan kita usahakan, bukan berusaha kita raih, tapi kita terima. Nah, kalau artinya kita terima, artinya begini, tidak ada usaha kita untuk mendapatkan kasih karunia. Tidak ada yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kasih karunia. Maria menerima kasih karunia, tidak ada yang dia lakukan. Saya sering kali mendengar orang khotbah begini, 3 rahasia kenapa Maria mendapatkan kasih karunia, ya. Atau 4 alasan kenapa Yusuf mendapatkan kasih karunia. Saya mau beritahu kepada saudara, ya. Alasannya orang mendapat kasih karunia cuma satu, karena Tuhan yang mengerjakannya, bukan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya terima kasih karunia karena saya A, B, C, D, karena saya melakukan ini, melakukan itu, makanya saya menerima kasih karunia. Saya beritahu, kasih karunia bukanlah hasil dari sesuatu yang kita perbuat. Kasih karunia adalah karya Tuhan di dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang menyadari begini, saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, saya nggak mampu tanpa Tuhan, saya nggak bisa tanpa Tuhan. Nah, ketika engkau berkata saya nggak bisa tanpa Tuhan, saya nggak mampu tanpa Tuhan, saya nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan, di situ kasih karunia engkau terima. Maria tidak pernah punya kemampuan untuk menerima kasih karunia. Dia hanya menerima kasih karunia. Tidak ada alasan bahwa Maria itu menerima kasih karunia karena dia lebih baik daripada gadis-gadis yang lain di Israel pada waktu itu. Tidak ada catatan tentang itu. Tidak ada catatan bahwa Maria itu lebih rohani daripada gadis-gadis yang lain yang ada di Israel waktu itu. Enggak ada. Tapi Alkitab berkata, Tuhan pilih dia beroleh kasih karunia. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu begini, apa hubungannya Pak dengan ketakutan?
Ketika engkau menyadari begini, hidupmu menerima kasih karunia, artinya begini, sesuatu yang tidak pantas engkau terima, tidak pantas engkau dapatkan, engkau terima dari Tuhan, sesuatu yang tidak layak kau terima dari Tuhan, itu sebenarnya yang membuat engkau tidak lagi hidup dalam ketakutan. Loh, kok bisa, Pak? Nah, saya coba jelaskan dengan pelan-pelan, ya. Kok bisa, Pak, ketika saya menerima kasih karunia, sesuatu yang tidak pantas, tidak layak saya terima, lalu membuat saya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Gimana bisa? Nah, saya jelaskan, ya. Apa sih sebenarnya yang membuat orang menjadi takut? Yang membuat orang menjadi takut pada umumnya adalah gini. Ketika orang menghadapi sesuatu yang melampaui kekuatannya. Saya kasih contoh sederhana, ya. Ketika Anda, Pak, saya lagi takut, Pak, saya punya masalah keuangan. Kenapa? Saya ini harus bayar 100 juta, Pak, besok, ya. Nah, yang membuat orang takut bukan karena harus bayar 100 juta, bukan. Yang membuat orang takut karena begini, harus bayar 100 juta, dia nggak punya uang 100 juta, itu yang buat takut, ya kan? Ada orang ditagih 1 miliar nggak takut, kenapa? Karena dia punya uang 100 miliar di bank. Jadi sesuatu yang melampaui kemampuanmu, melampaui kekuatanmu, melampaui kesanggupanmu, itu sebenarnya yang membuat kita takut. Kalau engkau bisa handle dengan kekuatanmu, kalau engkau bisa atasi dengan kemampuanmu, biasanya orang tidak takut. Ya kan? Pak, saya takut sama istri saya. Kenapa? Anda gak bisa handle istrimu. Pak, saya takut, Pak. Ya, ini bercanda aja, saudara. Jangan tersinggung yang di rumah, ya. Ya, kenapa? Karena melampaui kemampuanmu, melampaui sesuatu yang ada dalam dirimu. Kalau engkau bisa handle, engkau bisa atasi, engkau bisa selesaikan sendiri, engkau gak takut. Nah, makanya begini, kasih karunia diberikan itu kepada orang yang tidak pantas menerima, tidak layak menerima. Artinya begini, ya. Ketika engkau menghadapi persoalan yang besar yang engkau tidak sanggup lagi menerima, di situ justru kasih karunia turun di atas hidupmu. Jadi ketidaksanggupanmu, ketidaklayakanmu, ketidakpantasanmu, ketidakmampuanmu, itu yang membuat kasih karunia turun, yang membuat engkau menerima kasih karunia. Saudara tahu orang Israel sampai hari ini, khususnya pada zaman Tuhan Yesus, mereka semua tidak bisa menerima kasih karunia. Kenapa? Karena mereka, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi, merasa tidak perlu kasih karunia karena mereka merasa pantas terima sesuatu yang dari Tuhan. Makanya Paulus sampai berdoa untuk bangsanya. Kenapa? Karena mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Mereka berusaha membenarkan diri mereka sendiri. Bahwa sebenarnya orang tidak bisa benar sebenarnya tanpa kasih karunia. Karena tidak ada seorang pun yang sebenarnya sanggup benar tanpa kasih karunia. Tidak ada orang pun sanggup kudus tanpa kasih karunia. Makanya begini, apa hubungannya antara takut dengan kasih karunia? Ketika engkau sadar, Tuhan, saya nggak mampu. Di situ justru kasih karunia Tuhan turun atas hidupmu. Ketika engkau berkata, Tuhan, saya nggak mampu lagi. Justru di situ kasih karunia Tuhan turun atas hidupmu. Saudara ingat, Paulus pernah berkata begini. Coba lihat sama-sama dulu dengan saya. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Nah, saya coba bacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, ya. Lihat ayat 9. Ayat 9 berkata begini. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab justru kuasaku, Tuhan berkata, sebab kuasaku justru paling kuat, perhatikan, kuasa Tuhan paling kuat kalau kamu dalam keadaan lemah. Dan Paulus berkata, itulah sebabnya aku lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan berkata,
itu bekerja dalam kita luar biasa justru pada saat kita lemah, pada saat kita tidak mampu. Saudara ingat, Abraham itu kapan diberi anak oleh Tuhan? Justru pada saat dia sudah tua. Dalam kitab Ibrani dikatakan mati pucuk, ya, mati pucuk. Ya. Dia dikatakan juga Sarah sudah menopause dan mandul. Justru dalam ketidakberdayaan, kasih karunia Tuhan itu luar biasa, semakin luar biasa turun atas hidupnya. Kuasa Tuhan luar biasa. Nah, apa hubungannya dengan takut begini? Nah, dengar baik. Yang membuat hari ini engkau takut adalah sesuatu yang tidak bisa engkau kendalikan, masih gelap di depan, yang engkau tidak tahu apa yang akan terjadi, masih sesuatu yang melampaui kemampuanmu. Tapi justru ketika engkau sadar engkau menghadapi persoalan yang melampaui kekuatanmu, ketika engkau sadar engkau sedang menghadapi masalah yang melampaui kekuatanmu, maka engkau harus tahu, disitulah saatnya engkau menerima kasih karunia. Karena kuasa kasih karunia Tuhan itu justru bekerja di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak mampu, di saat engkau tidak lagi punya kemampuan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kenapa sih Tuhan izinkan kita harus menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin bagi kita melampaui kekuatan kita, melampaui kemampuan kita, melampaui segala sesuatu di dalam hidup kita. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan pengen menunjukkan bahwa engkau terima kasih karunia. Kuasa Tuhan semakin sempurna ketika engkau tidak berdaya. Makanya ada lagu yang berkata, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Jadi kuasa Tuhan engkau terima semakin dahsyat justru ketika engkau tidak berdaya. Nah, pilihan ada dalam tanganmu, ya. Kalau engkau hari ini tidak berdaya, pilihannya ada dua. Engkau hidup dalam ketakutan, atau engkau menerima kasih karunia dan berkata, justru dalam kelemahanku ini aku tahu kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupku. Saudara, dunia hari ini sedang mengalami pandemi, sesuatu yang di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan para ahli. Para ahli aja nyerah lagi mencoba mencari virus, mencari vaksin, ya, bahkan katanya sudah ditemukan, tapi belum terbukti apakah itu benar-benar manjur atau tidak. Ya. Bagi kita orang yang percaya, kita punya dua pilihan. Engkau hidup dalam ketakutan karena pandemi, sesuatu yang tidak engkau lihat, sesuatu yang melampaui kemampuanmu, atau engkau memilih untuk hidup dalam kasih karunia dan engkau berkata, aku tahu aku tidak mampu. Saudara jangan berpikir begini, oh saya bisa hadapi pandemi dengan cara ingat pesan ibu, ya. Loh, saya beritahu ya, saya tidak anti pesan ibu, program pemerintah berkata cuci tangan, kita harus lakukan itu. Saya banyak melihat ada beberapa teman cerita, Pak, ada temannya katanya sudah begitu sedemikian menjaga, bahkan kalau makan dia semprot dulu, ada disinfektan yang bisa untuk alat-alat makanan, dia jaga sedemikian rupa, kena juga. Ya. Justru hari ini ketika engkau tahu kita menghadapi sesuatu yang tidak mampu kita hadapi, Anda punya dua pilihan, hidup dalam ketakutan, atau Anda sadar menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia itu saya beritahu kepada saudara adalah cara Tuhan untuk menolong orang, setiap orang yang tahu diri bahwa dia tidak sanggup. Nah, sekali lagi saya berkata, hanya yang tahu diri dia tidak sanggup. Sebab banyak orang tidak tahu diri, ya. Merasa sanggup. Tidak, kasih karunia diberikan supaya kita yang tidak sanggup disanggupkan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini, dengar baik, Anda punya dua pilihan. Anda masuk tahun 2021 dengan ketakutan, atau Anda berkata begini, aku tahu justru di saat aku tidak mampu,
Di saat aku tidak berdaya, aku tahu kasih karunia Tuhan melimpah atas hidupku. Saya bisa dengar kata amin. Saya nggak tahu ada apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin ada yang berkata, Pak, tahun 2020 aja saya sudah nggak kuat, apalagi masuk 2021, Pak, saya tambah nggak kuat. Kalau engkau nggak kuat itu bagus. Kenapa? Karena kalau engkau nggak kuat, engkau datang pada Tuhan, Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Kekuatan Tuhan yang akan memampukan engkau melalui tahun yang baru ini. Pak, persoalan saya nggak tahu lagi gimana cara menyelesaikan, Pak. Buntu, Pak, saya nggak tahu, Pak. Saya udah pusing, Pak. Tidak ada cara, Pak. Bagus. Kenapa? Karena justru ketika nggak ada cara, nggak ada jalan, kasih karunia yang memampukan engkau untuk membuat jalan di tengah tidak ada jalan. Karena ada Tuhan yang menyertai engkau. Kasih karunia-Nya yang akan membuat jalan untuk hidupmu. Bukan buka jalan, tapi buat jalan di saat tidak ada jalan. Saudara tahu kadang-kadang Tuhan izinkan kita melampaui menghadapi masalah yang kita tidak sanggup atasi. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kasih karunia menyertai engkau. Saya berdoa kita masuk tahun baru ini, tidak ada yang hidup dalam ketakutan. Pak, saya punya masalah besar, gak apa-apa. Aku disertai Tuhan, kasih karunia Tuhan. Aku terima kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Tutup Alkitab, mari buka tanganmu, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak hamba berdoa buat setiap orang yang sedang dalam ketakutan, sedang bingung, tidak berdaya karena masalah pergumulan yang sedang dihadapi. Hari ini ingatkan mereka bahwa mereka hidup terima kasih karunia. Justru di saat tidak berdaya, kami tahu justru ketika kami tidak mampu, Tuhan yang akan memampukan kami. Ketika kami tidak berdaya, justru kasih karunia-Mu turun dalam hidup kami. Ketika kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa, justru kasih karunia Tuhan turun atas hidup kami. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran khotbah ini Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun yang baru dan kami percaya kami tidak memilih untuk hidup dalam ketakutan, tapi kami memilih hidup menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami, berkati kami, karena kami tahu kami dilayakkan karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang baik. Karena kami tahu Tuhan sudah menolong kami melewati tahun ini. Dan malam hari di penghujung tahun ini, kami pengen mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan kami juga pengen memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus malam hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan lewat perjamuan kudus malam hari ini tubuh dan darah Kristus, kami diingatkan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang menjadi persoalan kami. Lewat tubuh dan darah Yesus kami diingatkan bahwa Tuhan itu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat tubuh dan darah Yesus kami tahu kami sudah dikuduskan. Semua dosa pelanggaran kami sudah diampuni. Dan kami hidup dalam kekudusan anugerah Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya kami tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah anugerah Bapa yang melimpah. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami, hidup kami untuk diberkati, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Mari jemaat yang sudah menerima hosti bagikan di rumah saudara masing-masing. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Kami ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami. Dan mari angkat cawan anggur dan tangan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini darah perjanjian baru, karena darah binatang tidak pernah bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam Tuhan. Sama-sama di hadapan Tuhan sembah. Haleluya, haleluya. Berdoa hari ini, berdoa. Berdoa untuk keluarga. Berdoa untuk usaha pekerjaan. Berdoa untuk apapun yang kau doakan dan kau harapkan di tahun yang akan datang. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang berkuasa menjawab setiap doa-doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Jemaat berdoa. Saya berharap Anda yang di rumah berkumpul keluarga berdoa. Gandengkan tangan suami, istri dan anak-anak berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sembah Tuhan. Tuhan. Berdoa. Ada kuasa di balik tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, dengan iman katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari yang percaya, angkat tanganmu lagi dan katakan Yesus memegangku. Amin, amin. Dengan tangan kananmu. Dia yang akan memegang engkau di tahun 2021. Ada Yesus memegang engkau. Jangan takut, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau. Jangan takut, ada kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Mari dengan iman katakan lagi, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin, amin. Yesus memberiku kemenangan.
lagi Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Lebih meriah lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami masuk tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang akan terjadi di tahun ini, kami percaya Yesus melindungi kami, Yesus menopang kami, Yesus meluputkan kami, Yesus memulihkan kami, Yesus memberkati kami. Kemenangan demi kemenangan akan kami raih di tahun ini, di tahun yang baru ini Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat, semua orang-orang yang sudah mengikuti ibadah online Gereja JKUFC ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang lemah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kuatkan, dan yang sedang mengalami pergumulan dalam nama Tuhan Yesus dalam tahun ini juga, di tahun yang baru ini Tuhan akan pulihkan hidupmu. Engkau akan lihat pemulihan, engkau akan lihat jalan keluar, engkau akan lihat banyak hal yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami percaya Engkau ada di depan kami, menuntun langkah hidup kami. Dan mari jemaat buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung, berkat dalam double porsi dalam tahun anugerah Tuhan yang melimpah. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan yang percaya saya lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.